kasih. Sebentar ya, Ibu sekalian menyelesaikan administrasi sebentar. Tadi yang memimpin doa siapa? Angelina, Bu. Nomor 4. Oh, Angelina. Ya, terima kasih Angelina. Oke. Sama-sama. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Mohon maaf ini Ibu ada apa namanya? Kalau agak kurang konsentrasi ya, ada pertemuan ya. Jadi nggak apa-apa Ibu, tapi Ibu fokus ke kelas ya. Materi hari ini kita bicara mengenai etika, masih tentang etika ini ya. Etika sebenarnya sudah mulai masuk ke masing-masing apa namanya ya, bukan jenis apa boleh dikatakan jenis atau penggolongan ya dari masing-masing atau apa namanya lebih spesifik lagi ya, ada etika bisnis, kepemimpinan gitu ya, ya seperti itu. Jadi kita sudah saling terkait kemarin dari pertemuan pertama, kita bicara secara umum, sampai etimologi, sampai apa sih gambaran etika itu sebenarnya, terus sampai kita, karena kita PNS, maka didahulukan kita bahas mengenai etika PNS ya. Etika PNS, terus apa saja yang diatur di situ, mengenai larangan, kewajiban, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke agak umum lagi, tetapi sudah nanti kita akan masuk ke etika bisnis, etika kepemimpinan ya. Jadi etika dalam praktek ya, dalam praktek masing-masing di bidang masing-masing gitu ya. Nah, untuk dasarnya nanti kita akan mengupas mengenai sifat-sifat atau sikap-sikap lah, lebih ke sikap ya, karena ini kita membentuk etika tersebut ya dalam diri kita masing-masing. Jadi membentuk etika yang ada ya. Kalau kita PNS kita ikut etika PNS, tapi tentu juga ada etika kepemimpinan karena di situ juga kita diwajibkan untuk mengikuti pola-pola kepemimpinan gitu ya, baik buat diri sendiri maupun buat organisasi ya. Nanti kita mengupas buku yang namanya 8 Habits from Effectiveness to Greatness ya. Jadi sikap-sikap yang positif ya, sikap-sikap yang positif untuk apa istilahnya menunjukkan bahwa itu yang nanti akan melit itu, yang melit sikap-sikap yang melit nanti kita akan menuju kepada apa yang disebut nilai-nilai kebaikan, kemanfaatan, keadilan, menjunjung tinggi kemanusiaan, agama, moral ya, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, tentunya hasil kemarin diskusi tuh, nah, tolong dipaparkan ya. Nah, supaya seru kita ini, sebentar, supaya seru kita, kok nggak ada itunya ya, moto. Tidak ada itunya. Oh, mau klaim host-nya sebentar ya, Ibu klaim host dulu. Kok nggak bisa klaim host ya?
Mau Ibu rekam? Biasanya ada claim house, bentar. Claim house. Enggak ada ya. Enggak ada claim house-nya, mohon maaf. Apa Ibu Maaf Bu, Ibu ya? sepertinya sudah jadi host Bu. Oh, sudah claim host ya? Oh, oke, jadi Ibu tunjuk siapa nih? Yang mau jadi co-host? Saya Bu, Anissa. Anissa, oke. Ya, silakan. Kelompok berapa ya yang ada berapa kelompok ya kemarin? Kelompok 3. Oke, siap kelompok 3. Silakan. Permisi Bu, izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat Bu? Sudah ya teman-teman. Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Milenia, Aziza, Marcella, Namira, Nur Muhammad, Muhammad Farkan, Hafsah, Meli, dan saya Muhammad Rizal akan menjelaskan tentang pelayan prima hasil diskusi kami. Pembahasan kami akan terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada konsep acuan, kemudian gambaran implementasi yang kedua, dan yang terakhir adalah pendapat kelompok. Kemudian masuk unsur-unsur pelayanan prima akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, suara saya terdengar. Halo. Putus-putus. Iya. Nanti misal tidak jelas tolong dipotong saja ya. Oke, saya mulai saja. Sebelum kita mulai ke pelayanan prima, kita memahami dulu apa itu pengertiannya. Pelayanan prima atau juga disebut dengan excellent service merupakan upaya instansi, organisasi, atau penyedia dalam pelayanan dan produk itu sendiri kepada konsumen dengan sebaiknya sehingga konsumen capai. Kenapa sih tujuan melakukan pelayanan prima? Kami menjadi 4, yaitu yang memberikan kepuasan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas dan tingkat retensi konsumen. Yang ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi dengan kita. Yang keempat, itu mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Nah, itu tadi sekilas tentang pengertian dan tujuannya. Nah, sekarang itu unsur-unsur dari pelayanan prima itu sendiri itu apa sih? Di sini ada 12 unsur. Itu misalnya ada layanan tepat waktu, sopan santun atau rasa hormat, mendengarkan secara aktif dan penuh pengertian, terus ada hubungan kemanusiaan, ada fasilitas untuk menunggu, kecepatan dalam pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan pelanggan, penjelasan terhadap manfaat, mempunyai kemampuan yang tulus untuk menolong, menampilkan hasil kerja yang baik, nyaman, dan
jujur, tulus dan tidak dibuat. Lanjut. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini kami akan membahas tentang, mohon maaf, apa suara saya terdengar jelas? Jelas, Mel. Nah, di sini kami akan membahas Ya. tentang konsep service. Ini nanti akan dilanjutkan oleh implementasinya. Di sini yang kami angkat adalah self-awareness, reform, value, care, dan evaluation. Nah, self-awareness itu mawas diri atau menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar. Reform yaitu memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Lalu ada value, memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. Kemudian ada care, memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana kita harus mengevaluasi setiap pelaksanaan dari layanan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada gambaran implementasi dan pendapat kelompok. Jadi objek yang kami ambil di sini adalah samsat. Ada 4. Yang pertama itu samsat Sleman. Nah, di sini kami itu mengambil objek dalam penentuan pelayanan prima ini berdasarkan indeks kepuasan masyarakat. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, indeks kepuasan masyarakat di Samsat Sleman itu yang paling tinggi adalah penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Nah, di sini kami mengambil 3 teratas karena adanya keterbatasan waktu. Jadi berdasarkan 3 IKM teratas ini, kami menjabarkan bahwa yang pertama penanganan pengaduan, saran, dan masukan ini telah sesuai dengan konsep service. Yang pertama ada self-awareness, di mana yang berarti menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar. Kemudian yang kedua ada reform, yaitu memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada evaluasi untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan. Lalu jika ditarik ke unsur-unsur pelayanan prima, penanganan pengaduan ini sudah memenuhi unsur yang pertama cepat menanggapi keluhan, yang kedua kecepatan dalam memberikan layanan, yang ketiga menampilkan hasil kerja yang baik dan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah sarana prasarana. Di sini IKM-nya ada 3,498. Nah, ini sama juga kita tarik ke konsep dan unsur pelayanan prima. Di konsepnya ini sudah memenuhi konsep care, yaitu memberikan perhatian dan kepedulian kepada pelanggan secara optimal, dan juga value. Dan juga value, yaitu memberikan pelayanan yang memiliki nilai tambah. Untuk unsurnya sendiri sudah memenuhi unsur fasilitas dan nunggu. Kemudian yang ketiga adalah perilaku pelaksana dengan IKM 3,480. Nah, di sini sudah memenuhi konsep yang pertama adalah self-awareness, yaitu menanamkan kesadaran diri sehingga dapat memahami posisi agar mampu memberikan pelayanan dengan benar. Kemudian enthusiasm, yaitu melaksanakan pelayanan dengan penuh gairah, dan juga impresif dan care, yaitu menampilkan diri secara menarik tetapi tidak berlebihan dan memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal. Nah, untuk unsurnya sendiri yang sudah terpenuhi dari perilaku pelaksana ini adalah sopan santun atau rasa hormat, dan juga kecepatan pelayanan dan nyaman serta menyenangkan. Next. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, indeks kepuasan masyarakat ini dinilai sangat baik ya. Ini berarti Samsat Sleman ini dalam melakukan pelayanan itu sudah bisa dikatakan melakukannya dengan prima karena sudah memenuhi unsur-unsur dari pelayanan prima dan juga konsep service tersebut. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pelayanan prima di Samsat Bandar Lampung. Nah, seperti bisa dilihat yang di layar, itu ada 4 gambar. Maaf. Jadi yang pertama, sebelah pojok kiri atas itu ada layanan drive-thru. Jadi untuk di Samsat Bandar Lampung sendiri, sudah menerapkan layanan drive-thru yang memudahkan para wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor untuk tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanannya. Jadi dengan layanan drive-thru ini, para wajib pajak yang akan membayar pajak cukup mengantri di kendaraan mereka. Nah, ini waktu, lalu fasilitas untuk menunggu, karena para wajib pajak itu tidak perlu berdesak-desakan untuk menunggu, tetapi bisa menunggu di kendaraan masing-masing. Nah, untuk layanan drive-thru ini sudah diluncurkan sejak tahun 2010. Lalu ada layanan yang lain, yaitu berupa Samsat Keliling. Jadi kalau Samsat Keliling ini, dalam hal ini Samsat Bandar Lampung melalui mobil layanannya berkeliling di tempat-tempat tertentu yang jauh dari jangkauan kantor, yang lokasinya itu jauh dari kantor Samsat. Jadi untuk wajib pajak yang memiliki kendala lokasi yang jauh, tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke kantor, melainkan dapat membayar pajak melalui layanan Samsat Keliling. Nah, Samsat Keliling ini sudah diluncurkan sejak tahun 2010. Lalu seiring dengan perkembangan teknologi menuntut adanya inovasi dari Samsat Bandar Lampung sendiri, sehingga akhirnya Samsat Bandar Lampung itu meluncurkan aplikasi yang bernama RC Samsat Lampung. Ini merupakan sebuah aplikasi berbasis yang dapat digunakan di handphone, baik Android maupun iPhone, untuk yang berisikan terkait dengan jadwal-jadwal pembayaran pajak, besaran pajaknya, lalu ada juga reminder terkait kapan waktu yang tepat untuk membayar pajak. Jadi dengan aplikasi ini, para wajib pajak itu dapat membaca-baca terkait dengan informasi terkait dengan Samsat, lalu juga ada reminder yang mengingatkan wajib pajak untuk pembayaran pajaknya. Nah, ini juga memberikan kenyamanan bagi wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor untuk lebih memahami terkait dengan unsur-unsur perpajakannya. Nah, ini juga memenuhi salah satu unsur pelayanan prima, yaitu penjelasan terhadap manfaat. Jadi walaupun tidak datang ke kantor langsung, para wajib pajak itu bisa juga mendapatkan ilmu dari aplikasi tersebut. Nah, untuk aplikasi yang secara nasional itu ada Samsat Online. Kalau ini bersifatnya skala nasional, ini juga membantu untuk membayar pajak di masa pandemi. Nah, yang terakhir itu ada Samsat Ladies. Jadi salah satu program luncuran Samsat Bandar Lampung yang memudahkan para wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan. Jadi Samsat Ladies ini letaknya di mal-mal gitu dan buka dari Senin sampai Sabtu. Jadi para wajib pajak yang bekerja itu bisa tetap membayar pajaknya di hari Sabtu. Nah, untuk penilaiannya sendiri, menurut jurnal yang ditulis oleh Bursan pada tahun 2012, beliau melakukan penelitian terkait dengan kualitas pelayanan di Samsat Bandar Lampung. Nah, ada beberapa aspek layanan yang dinilai, dan ini menggunakan 100 responden. Dari di slide bisa dilihat itu untuk misalnya aspek layanan keandalan, lalu sikap simpati, kepercayaan layanan, itu secara rata-rata hampir semua layanannya itu mendapat skor 4, yaitu 4 dari 5, sehingga kategorinya adalah baik, sehingga dapat disimpulkan kalau pelayanan di Samsat Bandar Lampung ini sudah memenuhi kategori pelayanan prima. Nah, salah satu hal penting yang belum masuk dalam unsur pelayanan prima menurut saya, menurut pendapat kami, itu untuk Samsat Bandar Lampung sendiri itu adalah pelayanannya itu seiring dengan perkembangan zaman. Jadi menyesuaikan, kalau misalnya zaman dulu itu tahun 2008 meluncurkan layanan drive-thru, lalu ada Samsat Keliling, lalu dengan seiring perkembangan zaman mengeluarkan aplikasi. Jadi salah satu unsur yang penting juga dalam mewujudkan pelayanan prima adalah pelayanan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marcella.
Baik. Selanjutnya adalah Samsat yang di Medan. Kurang lebih sama yang udah dijelaskan Namira dan Milenia tadi. Di berbagai daerah itu udah ada drive-thru, udah ada Samsat keliling gitu yang naik mobil. Itu digunakan untuk melayani masyarakat yang kayak mau cepat gitu, mau efektif waktunya. Terus di sini ada indeks penilaian dari responden yang udah mendapat layanan dari Samsat di Medan. Ini data dari 2018. Dari 100 orang ini diberikan kuesioner untuk mengisi apakah bagaimanakah ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab kerja, ketaatan yang ada di Samsat Medan. Nah, rata-rata itu antara setuju dan sangat setuju dengan ketepatan waktunya, pemanfaatan sarana, tanggung jawab kerja, dan ketaatan yang ada di Samsat Medan. Berarti kurang lebih ini udah pelayanannya sudah sangat baik gitu. Nah, terus yang mungkin saya bisa tambahkan, waktu bulan kemarin itu saya sama orang tua memperbarui STNK di Samsat Medan, dan itu dikasih kayak plastik tempat STNK beningnya gitu. Nah, kan senang gitu kan dapat gratis gitu. Nah, dan dia cepat juga, cuma 15 menit kalau nggak salah kemarin. Selebihnya itu udah sama yang lain, ada e-Samsat juga. Medan juga punya Samsat Lady. Tadi bukan ladies tapi lady yang di Medan gitu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan, Samsat DKI Jakarta. Oke, Marcella, terima kasih. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang program unggulan yang ada di Samsat DKI Jakarta. Nah, beberapa memang sama seperti daerah lain, kayak misalkan Samsat keliling, terus juga ada drive-thru, dan Samsat ya, atau Samsat nasional untuk membayar pajak dan mengurus SIM, STNK, ya seperti itu. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri sama seperti yang sudah saya jelaskan, tetapi ada satu program yang memang agak berbeda. Kayak misalkan tadi yang sudah dijelaskan Milen, ada Samsat Ladies, kalau si Marcella ada Samsat Lady, tapi kalau di DKI Jakarta, coba next. Nah, itu ada Gerai Samsat. Nah, Gerai Samsat ini ada di beberapa lokasi. Selain di mall juga sebenarnya ada, tapi yang paling banyak dikunjungin itu adalah mall yang ada di Jakarta. Contohnya itu adalah Samsat Outlet yang ada di Tamrin City. Nah, sebenarnya ada lagi beberapa outlet yang mungkin juga ada Samsat Outletnya, itu juga bisa dicek di websitenya Samsat DKI Jakarta. Nah, ini tuh tujuannya adalah supaya mengingatkan masyarakat juga tentang pentingnya mengurus kendaraan bermotor, tentang pentingnya membayar pajak, gitu kan? Sehingga orang-orang yang berbelanja pun ingat gitu, saya harus perbarui ini gitu. Nah, dari situ emang pelayanan-pelayanan Samsat ini terus ditingkatkan sehingga beberapa konsep dari konsep-konsep service itu bisa diterapkan. Nah, kalau di sini sebelumnya belum dijelaskan tentang berapa konsep service yang terkait Samsat DKI Jakarta. Coba kembali ke slide sebelumnya. Nah, untuk Samsat Clearing sendiri, konsep service yang terkait dengan program ini adalah yang pertama itu reform, yaitu memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Nah, Samsat Keliling ini juga telah disebutkan tujuannya yaitu untuk mengurangi adanya kerumunan yang ada di kantor induk Samsat. Selanjutnya, next slide. Nah, selanjutnya Samsat Drive-thru. Konsep service-nya sama seperti Samsat Keliling, juga reform, yaitu memperbaiki kinerja pelayanan dari waktu ke waktu. Tetapi juga ada konsep service lainnya seperti
value dan care. Nah, value ini artinya memberikan pelayanan yang memiliki atau mempunyai nilai tambah. Sedangkan care yaitu memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu gerai samsat. Gerai samsat ini juga sama sih, samsat drive-thru, yaitu konsep service yang terkait adalah reform, value, dan care. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, yang terakhir ada e-samsat. E-samsat ini digunakan oleh samsat dan masyarakat supaya masyarakat itu nggak perlu lagi ke kantor untuk minta pengurus, misalkan mengurus perpanjangan STNK juga, atau bayar pajak juga, sehingga orang-orang tuh nggak perlu lagi ada kerumunan-kerumunan massa yang ada di baik di kantor induk maupun di beberapa tempat atau outlet yang sebelumnya telah dijelaskan. Nah, di e-samsat ini dia menggunakan konsep service yang konsep yang paling banyak digunakan di sini adalah value, yaitu memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah. Nah, di era pandemi ini kan memang kita nggak boleh keluar-keluar kan, bukan nggak boleh sih, kayak dibatasin gitu kan, dibatasin, sehingga memang kalau untuk pelayanan di kantor itu kan agak ribet ya. Nah, makanya diluncurkanlah e-samsat ini akan semakin membantu masyarakat sehingga tidak perlu lagi keluar rumah untuk mengurus kendaraan bermotornya. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Akan dikembalikan ke moderator Riza. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman. Mungkin itu aja dari kami. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba dibaca ini dari Mahatma Gandhi sebagai penutup. Oke, ada quote dari Mahatma Gandhi yang kami kutip, yaitu the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Oke. Baik, terima kasih. Quote-nya bagus. Kita kasih aplaus. Oke. Baik, terima kasih. Luar biasa ya, contohnya begitu jelas ya membandingkan terkait dengan pelayanan prima ya. Nah, itulah tata kelola bagaimana mengimplementasikan pelayanan prima. Mereka merumuskan dari awal apa sih kebutuhan itu yang dilayani, itu yang pertama. Jadi mau tidak mau sarana prasarana yang membuat senang ya. Kemudian baru nanti ke substansi. Kenapa substansi ini bisa saja menjadi ukuran kehati-hatian gitu. Jadi tidak harus 1 menit 1 detik selesai SIM-nya atau selesai, itu tidak, karena tetap harus ada unsur kehati-hatian. Jangan sampai nanti datanya KTP-nya ternyata orangnya yang daftar sama orang yang ngajukan KTP beda. Jadi harus tetap diperhatikan ada unsur-unsur kewaspadaan. Nah, di luar itu layanan-layanan fasilitas fasilitas lokasi, fasilitas mungkin nanti disiapkan minum atau apa, itu di luar materi. Nah, itu intinya ya. Dari samsat ini kita bisa ngambil pelajaran seperti itu. Kenapa samsat? Samsat itu adalah penting gitu ya. Kenapa? Karena orang yang mengambil SIM atau kendaraan yang harus diberi nomor itu menunjukkan bahwa itu mempunyai kualitas ya. Jadi kalau mengambil SIM-nya nembak, ya bisa saja kualitasnya dia bisa parkir di tempat letter P ya, non letter P gitu ya. Bisa saja dia menerobos lampu merah. Nah, jadi kenapa layanan itu harus seimbang dengan unsur pengaturan kualitas gitu. Ya. Oke. Sekarang itu
Sekarang kelompok berapa yang ada mau bikin pantun tuh kemarin siapa? Bikin pantun? Kelompoknya Yasmin ya? Yasmin. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Sebentar. Oke, Pak, sudah kelihatan? Sudah. Oh iya, Bu, boleh izin matikan kamera nggak, Bu? Soalnya di sini internetnya lagi kurang bagus dan kayaknya mau hujan. Oh ya, silakan, silakan. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok terakhir, kalau nggak salah kelompok 4, akan mempresentasikan tentang pelayanan publik. Dengan anggota kelompok Nusra Holinas, Putri Mandasari, Putri Natasya, Rizky Chandra, Yasmin Drifta, Yudhistira, sama Zahra Utri. Karena ini pelayanan publik, jadi kita harus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005, nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, intinya itu pelayanan publik ini kegiatan, kemudian yang menjalankan kegiatan itu disebut penyelenggara pelayanan publik atau yang selanjutnya disebut penyelenggara. Kemudian dari UU tersebut terdapat asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu ada asas kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, kepentingan umum dan kepastian hukum. Kemudian ruang lingkup pelayanan publik yaitu meliputi pelayanan barang publik, barang dan jasa, dan pelayanan administratif. Untuk pelayanan administratif itu bisa dilakukan oleh pemerintah atau bisa juga instansi non pemerintah. Organisasi penyelenggara kewajiban atau penyelenggara tadi itu berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan. Sekurang-kurangnya meliputi pelaksanaan pelayanan konsultasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, pengelolaan informasi dan pengawasan internal. Kemudian penyelenggara itu harus bertanggung jawab atas kegiatan yang mereka lakukan. Setelah ada kegiatan, biasanya ada evaluasi yang berguna untuk melakukan perbaikan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian dari implementasi tersebut kita mengambil contoh dari kepolisian, pelayanan publik oleh kepolisian. Pelayanan publik oleh kepolisian itu mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian tadi, etika pelayanan publik adalah satu cara dalam melayani publik dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung hukum dan norma yang baik. Nah, inovasi baru yang dicanangkan oleh kepolisian dalam pelayanan publik yaitu, kami hanya menyebutkan 2 kalau nggak salah. Yang pertama itu ada e-tilang. E-tilang itu layanan berbasis elektronik melalui aplikasi HP untuk melakukan denda atas tilang yang dilakukan oleh orang, iya benar, oleh orang. Tilang ini awalnya dipelopori oleh Polres Kediri yang mencetuskan inovasi elektronik tilang pada Oktober 2016 berupa sebuah aplikasi bernama Jangka Joyoboyo di Polres Kediri.
Kemudian aplikasi tersebut itu kayak diakui oleh Korlantas Polri, dan kemudian aplikasi tersebut dikembangkan dan sekarang menjadi tilang online. Latar belakang inovasi tilang itu untuk mewujudkan tujuan NKRI dalam pembukuan UUD, yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui pelayanan publik. Semakin berkembang teknologi informasi dan komunikasi, semakin berkembang kebutuhan masyarakat yang menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian ada data Ombudsman RI tahun 2015 menyatakan bahwa kepolisian sebagai instansi terlapor terbanyak kedua setelah pemerintah daerah. Bukti poin ketiga, bahwa kepolisian itu banyak pelapornya setelah pemerintah daerah. Cara kerja e-tilang itu yang pertama harus kena tilang dulu yang jelas. Kemudian kalau udah kena tilang itu denda tanpa harus ke pengadilan ya. Setelah kena tilang itu kalau dulu kan harus ke pengadilan gitu, harus ikut itu pengadilan. Kalau sekarang bisa melalui aplikasi yang ada di HP atau bisa melalui HP polisi yang hilang. Kemudian setelah itu bakal dapat ID pelanggaran tilang yang digunakan untuk pembayaran. Setelah pembayaran nanti orang yang tertilang tersebut bisa menyerahkan bukti pembayaran dan kemudian selesai. Maksudnya pembayaran itu pembayaran denda ya. Dan untuk yang terakhir itu pelanggar bisa datang ke pengadilan tapi tidak wajib gitu. Ini keuntungan e-tilang itu mempersingkat durasi tilang, menghemat belangko tilang, real time dan transparan, pembayaran lebih mudah, besaran denda diketahui pelanggar, mempersempit kesempatan pungli atau suap, bukti pelanggaran foto video untuk pertimbangan hakim, dan akumulasi pelanggaran terhubung server SIM Polri. Kemudian setelah ada e-tilang ada SIM untuk perpanjangan SIM. Kalau dulu kan perpanjangan SIM itu harus ke ke kantor polisi gitu kan. Kalau sekarang bisa pakai aplikasi yang bernama Sinar ini. Di sini enak kan kita kalau mau perpanjang SIM tidak harus ke kantor polisi maksudnya. Jadi kita tinggal ini ada step by step-nya. Yang pertama verifikasi NIK dan SIM. Kemudian kita pilih jenis SIM, kalau A mobil, yang C motor gitu kan. Kemudian verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Kemudian isi nomor rekening untuk pengambilan atau pembatalan. Untuk pembayaran kan biasanya kalau memperpanjang SIM itu harus kayak ada pembayaran gitu kan. Kemudian unggah pas foto untuk perbarui foto. Biasanya SIM kan antara SIM lama dan SIM baru orangnya udah beda gitu fotonya gitu. Nah, setelah itu kalian tinggal milih metode pengambilan, bisa diambil atau diantar, kemudian ditransfer. Habis itu kalian tunggu deh kalau kalian pilih diantar. Nah, kemudian SIM itu kalau kalian baru bikin SIM itu SIM-nya ada namanya Smart SIM. Smart SIM itu di dalamnya udah ada kayak chip gitu. Chipnya itu bisa buat nyimpen e-money gitu. Kayak SIM saya ini baru, jadi SIM-nya tuh ada chipnya. Kalau kalian mau lihat chipnya itu kalian bisa pakai flash HP terus diarahkan ke SIM-nya. Nanti di situ ada kayak kotak kecil gitu, itu ada chipnya. Yang chipnya itu menyimpan data forensik dan rekam jejak pelanggaran gitu. Di dalamnya bisa diisi e-money juga dengan maksimal 2 juta. Ini tapi kegunaan e-money itu tidak wajib ya, cuman opsional aja gitu. Nah, kemudian dari inovasi tersebut, ini ada realisasi yang diinginkan dari e-tilang kan. Dari e-tilang itu kan sebelum ada e-tilang itu kayak masih banyak yang kurang disiplin gitu kan, kayak lampu merah kan nggak ketahuan, nggak ada CCTV, nggak ada itunya gitu. Terus kadang kayak ada oknum, bukan semua lah ya, oknum polisi yang emang iseng gitu. Tiba-tiba orang dicegat terus suruh bayar gitu kan. Terus pelayan kurang transparan, kalau kena tilang tuh harus ngikut persidangan, harus ke sidang gitu kan.
Terus terdapat kesempatan publik bagi oknum-oknum tadi. Terkadang polisi itu masih pandang bulu kayak, wah ini anak presiden, nggak usah ditilang. Wah ini anak rakyat jelata, harus ditilang, kayak gitu. Terus ada pemantauan pelanggaran itu terbatas, kayak kalau pakai kamera kan bisa 24 jam. Kalau yang ini tuh harus polisi yang jaga, namanya juga manusia, bisa capek kan gitu. Kemudian boros kertas karena polisi menulis tilangnya itu manual lewat kertas. Kemudian setelah adanya e-tilang, itu kayak mempersingkat, mengatasi beberapa masalah yang di sini gitu. Bisa masyarakat kan kalau ada CCTV 24 jam mereka jadi takut gitu, wah ada CCTV nanti kena tilang gitu, kena e-tilang gitu. Terus oknum-oknum itu yang oknum-oknum iseng itu bisa diminimalisir, kayak nggak perlu oknum ini lagi kan bisa pakai CCTV kayak gitu. Lebih transparan juga. Kemudian masyarakat tuh kalau kena emang melanggar itu nggak perlu ke pengadilan, cukup bayar denda aja melalui tilang tadi gitu, dan seterusnya. Ini untuk strategi penerapan itu pertama bisa oleh polisian bisa dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Terus untuk kepolisian sendiri pengembangan SDM melalui pelatihan dan pembinaan para petugasnya biar mereka terbiasa dengan e-tilangnya. Kemudian peningkatan jaringan inovasi e-tilang, yaitu pihak Polri, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri, dan Bank. Kemudian untuk namanya juga inovasi, pasti ada kelemahan dong. Gak ada inovasi yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kelemahan e-tilang itu ya ini penggunaan teknologi robot itu, kalau misal ada masalah jaringan seperti ini, kan saya tidak bisa menyalakan kamera karena ada masalah jaringan. Kalau mereka gitu juga kan jadi repot gitu. Nggak, kameranya mati, nggak bisa dicek siapa yang bersalah, siapa yang melanggar gitu. Kemudian untuk penyimpanan data ETLE itu yang di sini ada tulisan Electronic Traffic Law Enforcement, itu datanya cuma mampu bertahan disimpan dalam 1 bulan. Kalau udah dalam 1 bulan mereka otomatis terhapus dari database gitu. Nah, ini untuk penerapan eSIM, sama seperti tadi, sebelum ada eSIM itu waktu pembuatan maupun perpanjangan SIM itu relatif lama kan. Apalagi kalau misal kalian mau butuh SIM-nya secepatnya, tapi SIM kalian mati kan berabi juga gitu. Terus kan harus datang ke kantor gitu kan. Pasti kalau yang pengen perpanjangan SIM nggak cuma kalian, ada orang banyak, pasti kalian harus antri kan. Nah, itu kayak salah satu kendalanya juga gitu. Terus kadang kalau orang yang gak sabaran bisa pakai calo gitu. Yang kata ibunya tadi SIM-nya nembak, terus bisa-bisa dia parkir di bawah tanda P gitu. Terus setelah adanya eSIM ini, pelayanan lebih efektif kan, karena kita nggak perlu datang, kita nggak perlu antri gitu. Nggak perlu antri. Terus karena eSIM kan calo nggak punya eSIM, jadi harus kita sendiri, harus dari kitanya gitu kan. Jadi kita nggak perlu kita nggak perlu pakai calo. Sebentar, mohon maaf, nge-lag. Kemudian setelah adanya eSIM ini juga, melihat kondisi saat ini, kita bisa kayak menjaga jarak dari itu. Maksudnya kita menjaga kesehatan diri sendiri juga kan. Kalau ada eSIM enak, nggak perlu keluar, nggak perlu berinteraksi dengan orang gitu. Kemudian untuk strategi penerapan ini, pertama kita kepolisian itu meningkatkan kemampuan petugas demi tercapainya pelayanan SIM online dengan maksimal. Kemudian kan tadi SIM online kan lewat HP gitu kan, berarti harus ada pemeliharaan gitu, pembinaan perlengkapan SIM online. Kemudian yang jelas kalau ada inovasi baru harus ada sosialisasi ke masyarakat. Mohon maaf. Kemudian untuk kendalanya, peningkatan volume pemohon SIM ini jadi meningkat karena ya lebih enak kan. Jadi orang itu nggak malas kalau mau perpanjangan SIM, otomatis volume pemohon SIM ini langsung meningkat strong gitu. Kemudian bisa jadi kalau eSIM kan harus menggunakan internet, bisa jadi ada gangguan jaringan gitu, entah di kitanya atau di servernya gitu. Terus ada beberapa orang yang nggak tahu cara ini ya, untuk sosialisasi, misal sosialisasinya tidak maksimal atau tidak merata, beberapa orang mungkin tidak mengetahui cara membuat SIM secara online atau eSIM tadi. Nah, kemudian kita dari untuk implementasinya, kita
melihat contoh dari 2 kepolisian, yaitu yang pertama Polrestabes Kota Surabaya. Dalam ini di Kota Surabaya, ketutupan. ya makanya pelayanan publik yang tersedia itu kita cuma nyebutin 6 kayak tilang. Di Surabaya e-tilang itu udah berlaku gitu. Jadi yang tadi itu enak, sudah terimplementasikan dengan baik lah, belum sempurna. Terus ada SKCK, di sini SKCK juga bisa dibikin online, kecuali kalian baru bikin SKCK dan belum ada data sidik jari, jadi kalian harus datang ke Polrestabes. Kemudian ada SIM, kalau SIM ini kayaknya udah online juga, udah bisa diterapkan eSIM untuk perpanjangan juga. Untuk BPKB dan SNK ini masih belum tersedia secara online. Kemudian untuk dia bisa pakai kegiatan ini nih dari polisi Surabaya ini. Kayak mereka yang mendatangi kita gitu. Kemudian ada aplikasi Super, Surabaya Emergency Police Response, untuk memudahkan publik mengakses berbagai informasi kepolisian yang diketahui oleh masyarakat Surabaya. Kemudian setelah dari Surabaya kita terbang ke Polres Tanah Karo. Di sini kami menyebutkan 4 seperti yang pertama ada SPKT atau Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu, diselenggarakan oleh Sabara. Namun Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu ini belum ada layanan online-nya, jadi kita harus datang ke Polres. Kemudian untuk SIM ini juga berbeda dengan Surabaya, kita masih harus ke kantor polisinya gitu. Walaupun layanan online udah ada, tapi cuma untuk registrasi. Kemudian ada SKCK, pembuatan SKCK ini sama seperti SIM, hanya online itu tersedia cuma untuk registrasi doang. Selanjutnya kita harus ke Polres ya gitu. Terus ada kegiatan inovasi lapor, yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini lapor ini berbasis situs online untuk aduan masyarakat mengenai proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kepolisian. Nah, ini ada catatan kalau kan tadi ada beberapa kegiatan yang harus datang ke Polres itu kan. Ketika datang ke Polres ini ada catatan bahwa diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan untuk saat ini selama pandemi masih ada. Oke, sekian presentasi dari kami. Ini Bu ada titipan pantun dari Yasmin Bu. Ke pasar membeli pakaian tentu saja tidak cukup 1. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Baik, itu ya. Tadi kelompok berapa? Kelompok terakhir Bu. Kelompok terakhir. Yang sebelumnya kelompok? Kelompok 3 Bu. 3 Bu. 3 ya. Kelompok 3. Oke. Luar biasa nih, contoh-contohnya sudah implementatif. Yang Ibu highlight di kelompok ini adalah before after gitu ya. Before afternya tuh artinya walaupun belum dalam angka tapi ada peningkatan kepatuhan. Nah, itu justru itu yang penting ya. Suatu layanan diperbaiki untuk apa? Harus ada tujuannya. Nah, tujuannya tadi memperbaiki tingkat kepatuhan pengendara lalu lintas. Nah, itu yang menjadi highlight ya. Tuh. Baik, ini kayaknya semuanya deh ya presentasi. Ya, kelompok berikutnya silakan. Biar adil nih kayaknya ya. Soalnya setelah ini materinya kita materi implementatif juga ya. Oke. Tapi nanti kita buat dengan simulasi yang lebih fun ya. Nah, sekarang Ibu mau dengarkan buah pikiran semuanya nih akhirnya nih. Kayaknya bagus-bagus. Ya, silakan berikutnya.
5 kelompok ya? 4, Bu. Bukan 5. 4, Bu. Tinggal kelompok 1 dan 2, Bu. Oke. Silakan. Baik, kelompok 2 aja dulu kali ya, Bu ya. Nah, izin share screen, Bu. Nah, di sini kami kelompok 1, maaf ya, Bu. Kelompok 1 yang beranggotakan Adi, ada Tama, ada Ayus, ada Angel, saya sendiri Anissa, sama Ryan, sama Raffi, sama Afala, akan mempresentasikan terkait etos kerja. Ya, pertama saya akan menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Untuk definisi etos kerja sendiri ialah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, etos kerja ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah adanya target yang ingin dicapai. Kedua, lingkungan sekitar dapat mempengaruhi. Dan ketiga adalah kemauan dalam diri yang ingin untuk tetap maju. Next. Bisa next slide. Nah, kelompok kami pun menyorot profesi jurnalis ya. Nah, jurnalis atau wartawan sendiri ialah sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik. Secara umum berarti yang menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik melalui media massa secara teratur. Next. Nah, untuk jurnalis ini sendiri adalah memiliki kode etik jurnalistik ya. Jadi seseorang jurnalis yang baik harus mampu bekerja sesuai dengan kaidah kode etiknya. Nah, kode etik ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa dapat melakukan tanggung jawab sosialnya. Nah, kelompok kami ini berbeda dengan kelompok lain. Kami memilih seorang individu untuk menjadi role model implementasi etos kerja. Kelompok kami pun memilih Najwa Shihab sebagai jurnalistik role modelnya. Next. Next. Nah, Baik, tadi itu ada sejenak tadi fotonya ya. Lanjutkan oleh kawan saya setelah ini. Ya, terima kasih Tama. Saya izin melanjutkan. Jadi seperti yang Tama udah bilang, kalau misalnya kelompok kami ini mengambil teladan terkait dengan etos kerja adalah Najwa Shihab atau yang kerap dipanggil Kanana. Boleh next slide. Kita mulai dari profil singkatnya Kanana. Jadi Kanana ini bertempat lahir di Makassar tanggal 16 September 1977 dan agamanya Islam. Lalu orang tuanya untuk ayah yaitu Quraish Shihab
seorang mantan Menteri Agama, lalu Fatmawati Assegaf, ibu dari Kanana. Pasangannya bernama Ibrahim Syarif Assegaf dan memiliki anak bernama Izzat Assegaf dan Namia almarhumah. Kemudian pekerjaannya adalah seorang presenter berita, mulai dari 2001 hingga sekarang. Boleh next slide. Lalu ini riwayat pendidikan dari Kanana. Jadi pada tahun 1984, Kanana TK di Al-Quran Makassar. Kemudian lanjut ke Ibtidaiyah Nurul Hidayah. Lalu melanjutkan SMP di Al-Ikhlas di daerah Jakarta Selatan. Kemudian SMA-nya lanjut di SMA Negeri 6 Jakarta di daerah Jakarta Selatan juga. Lalu melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Hukum. Lalu pindah ke Australia untuk kuliah di Melbourne Law School jurusan Hukum Media. Boleh next slide. Yang selanjutnya itu kita bahas riwayat karir dari Kanana. Riwayat karir Kanana ini mulai dari tahun 1994. Waktu SMA itu, Kanana itu dikirim sebagai salah satu orang yang dikirim untuk pertukaran pelajar dari Bina Antarbudaya. Lalu pada tahun 1997 menjadi Deputi Sekjen ALSA atau Asian Law Students Association. Lalu pada tahun 1999 ini merupakan batu loncatan dari Kanana itu sendiri, yaitu magang di divisi berita RCTI. Kemudian pada tahun 2000 menjadi news anchor dan produser news anchor di Metro TV. Lalu pada tahun 2005 Kanana mendapatkan penghargaan pertamanya, yaitu dari KPI karena meliput berita tsunami Aceh pada tahun 2004 silam, antara tahun 2004 sampai 2005. Lalu pada tahun 2000 sampai 2008 akhirnya menjadi jurnalis Metro TV. Pada tahun 2006 terpilih menjadi jurnalis Metro TV terbaik dan mendapat nominasi pembaca berita terbaik Panasonic Awards. Lalu pada tahun 2006 pernah juga menjadi peserta senior jurnalis seminar dan pembicara konvensi ASEAN America Journalist Association. Lalu pada tahun 2009 hingga sekarang menjadi pembawa acara talk show Mata Najwa. Lalu pada tahun 2012 hingga 2016 menjadi wakil pemimpin redaksi Metro TV. Dan 2016 hingga 2020 menjadi Duta Baca Indonesia. Kemudian boleh next slide. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, apakah suara saya dapat terdengar? Jelas, Rai. Oke, sebelumnya mohon maaf izin mematikan kamera karena kalau dihidupkan internetnya menjadi lemot. Selanjutnya saya akan menerangkan secara singkat mengenai penghargaan dan hal yang dapat diteladani dari beliau. Kalau kita lihat di list ini, kebanyakan penghargaan yang didapat beliau itu berkaitan dengan jurnalisme dan pekerjaannya sebagai wartawan dan presenter. Seperti di slide sebelumnya, beliau mendapatkan penghargaan dari KPI atas liputan kejadian tsunami di Aceh, dan juga beberapa yang dapat di-highlight dari sini seperti nomor 1, penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia Pusat dan PWI Jaya pada tahun 2005, jurnalis terbaik Metro TV pada tahun 2006, Australian Alumni Award for Journalism and Media pada tahun 2009, dan highly commended for the best current affairs presenter di Asian Television Award pada tahun 2009 dan 2007. Selain itu, penghargaan yang didapat beliau di luar jurnalisme ada di nomor 12 sebagai Young Global Leader oleh The World Economic Forum pada tahun 2011, Most Progressive Figure oleh Forbes Magazine pada tahun 2015, The Influential Woman of the Year dari Elle Magazine pada tahun 2016, dan Duta Baca Indonesia tahun 2016 dan 2020. Lanjut.
Nah, berbagai hal yang dapat diteladani dari beliau, di antara lain yaitu menemukan passion-nya sebagai jurnalis, kita tahu dari penghargaannya tadi, dan selanjutnya persistensi, kita lihat dari perjuangannya menempuh pendidikan dan bekerja, memiliki role model, kalau tidak salah itu role model beliau, Desi Anwar di Metro TV. Selanjutnya beliau juga itu penuh cinta dan didukung keluarga atas segala passion dan perjuangannya. Beliau juga aktif berorganisasi, senang mengeksplorasi hal baru, berani keluar dari comfort zone, senang berteman, dan selalu punya ambisi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diskusi kami terkait dengan etos kerja. Yang pertama yaitu dari apa yang kami baca dan kami diskusikan, karakter individu itu sangat mempengaruhi performa organisasi. Nah, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kelompok 1, jadi Najwa Shihab ini merupakan presenter dari acara Mata Najwa, di mana acara ini tuh menampilkan banyak diskusi dan kritikan-kritikan gitu terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Salah satunya yaitu ketika membahas mengenai penjara istimewa di sel tahanan lapas Sukamiskin dan Rutan Cipinang. Nah, ini tuh sangat menarik banyak perhatian masyarakat untuk mengerti bagaimana sih hukum di Indonesia itu berlaku untuk para koruptor, khususnya orang-orang dengan orang-orang yang elit gitu, dengan power. Nah, dengan adanya Mbak Najwa ini, dengan atas kerjanya yang luar biasa, menjadikan Mata Najwa ini menjadi salah satu program TV yang disukai gitu oleh masyarakat. Terbukti dari beberapa prestasi yang ditorehkan, di antaranya yaitu menjadi talkshow terinspiratif, menjadi program TV of the year, menjadi program TV yang terpopuler, dan lain-lain. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu sangat penting ketika seseorang itu memiliki dukungan dari keluarga untuk mencapai kesuksesan. Nah, walaupun dengan latar belakang keluarga yang seperti ini, saya ini termasuk orang yang mengenal Mbak Nana itu bukan dari latar belakang keluarganya, tapi karena memang Mbak Nana ini sangat luar biasa gitu, dari pemikiran-pemikirannya yang sering viral di media sosial gitu. Walaupun sebenarnya Mbak Nana ini merupakan anak seorang Habib, anak seorang mantan Menteri Agama yang mungkin sangat luar biasa sekali gitu. Tapi dengan latar belakang itu semua itu Mbak Nana nggak gitu aja gitu, tapi mengembangkan dirinya untuk bisa mencapai kesuksesannya sendiri. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu dengan etos kerja yang tinggi, seseorang ini akan tetap sukses dimanapun ia bekerja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman atau ibu ada yang pernah melihat, ini channel YouTube yang namanya Kimber Family. Jadi ini Mama Gina yang merupakan seorang ibu rumah tangga, di mana beliau itu memberikan konten-konten yang edukatif terkait dengan parenting, seperti mulai dari memasak, bagaimana mendidik seorang anak, bagaimana menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, dan berkarir gitu. Nah, banyak sekali apresiasi dari masyarakat karena memang banyak sekali youtuber itu yang isinya mungkin kurang mengedukasi gitu bagi masyarakat. Jadi kehadiran YouTube Kimber Family ini sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, di tahun 2021 ini berkat kesuksesannya mereka berhasil meluncurkan buku yang diberi nama Kimber Family, di mana di peluncurannya mengundang Dahlan Iskan sebagai pembicara. Nah, dari sini diketahui bahwa dari luar biasanya channel YouTube ini ternyata memang Mama Gina ini merupakan seseorang yang sangat hebat gitu, karena dia di usia 22 tahun dan menempati posisi sekretaris direktur 2 di PT PLN yang saat itu dipimpin oleh Bapak Dahlan Iskan. Di acara ini tuh Bapak Dahlan itu menambahkan gitu bahwa apapun keputusan yang dipilih oleh Mama Gina akan selalu didukung, karena memang saat Pak Dahlan ini bekerja dengan Mama Gina, memang dia punya
sikap, karakter, dan profesionalisme yang luar biasa gitu dalam bekerja. Jadi terlepas dari dimanapun dan karir apapun yang dipilih oleh Muhammadiyah, dia pasti akan terus berhasil dari dimanapun. Nah, terbukti saat ini tuh Family sedang mempunyai 1,68 juta subscriber di YouTube. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, untuk YouTuber itu dengan subscriber jutaan itu akan memiliki penghasilan per bulannya ratusan juta gitu. Jadi ya walaupun sudah tidak menjadi sekretaris direktur, Muhammadiyah ini tetap bersinar dimanapun. Ya, seperti quotes di bawah ini, brilian akan tetap menjadi brilian sekalipun tersembunyi di dalam lumpur. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja meningkatkan performa pegawai. Dan seperti yang kita tahu di beberapa minggu terakhir ini, Indonesia sedang berduka gitu terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Dan dari itu slogan dari TNI Angkatan Laut yang bunyinya Jaya Jaya Mahaya, artinya justru di laut kita jaya. Nah, kita tahu sebagai prajurit dari negara harus selalu siap sedia dalam keadaan apapun. Nah, salah satu yang viral yaitu postingan dari Letkol Heri Octavian yang kira-kira ketika kalian menemukan kami dalam berita, tolong doakan kami. Nah, di sini kita memahami bahwa memang TNI AL itu mempunyai pekerjaan yang berat gitu. Tapi dengan adanya budaya organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja, mereka tetap profesional gitu untuk menjalani pekerjaan yang walaupun sebenarnya mereka tahu bahwa mungkin nyawa bisa menjadi taruhan mereka dalam mengabdi kepada negara. Next slide. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman atau ibu atau saran. Terima kasih perhatiannya. Ya, terima kasih. Ini kebetulan jadi ingat itu ya, ada musibah. Kita 1, 2, 3 detik untuk menundukkan kepala penghormatan dan doa ya. Yuk kita mulai ya. Untuk korban pahlawan kita. Semoga keluarga yang ditinggalkan pun diberi ketabahan ya, keikhlasan. Dan kita-kita ini meneruskan perjuangan mereka ya. Baik. Luar biasa nih cari kontennya itu role model ya, role modelnya, terus kemudian ininya sisi-sisi etos kerjanya ya. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa jadi insight nih, jadi inspirasi buat kita nih ya, bahwa apapun yang kita kerjakan kalau itu dikerjakan dengan etos kerja yang tinggi, sikap moral yang baik, pasti berlian itu muncul ya. Ya, jadilah kalian jadi ikut jadi berlian ya. Oke, lanjut lagi. Terima kasih ya, presentasi berikutnya silakan. Rekan kelompok saya untuk share screen ya Bu. Silakan. Silakan Cantika. Oh, saya juga tidak mengaktifkan kamera agar stabil ya Bu. Jadi kelompok kami, kelompok 2 akan membahas tentang etika kerja. Nah, kelompok kami itu ada yang pertama ada Cantika, Debbie, Eli Walina, Erma, Fahmi, Febriani, Ferial, dan saya sendiri Virai Permata. Nah, sebelumnya mungkin kelompok kami ini membahas seperti kelompok 1 terkait individu, tapi bedanya kami lebih akan fokus ke suatu kasus pelanggaran etika.
Nah, sebelumnya bedanya sama kelompok 1 yang membahas tentang etika profesi, yaitu etika profesi itu kan sebagai panduan bagi profesional dalam menjalani kewajiban mereka. Sedangkan kalau etika kerja ini dia lebih mengatur praktik dan kewajiban bagi mereka yang bekerja di bidang non profesional seperti pegawai atau pekerja biasa. Nah, namun seperti pada pertemuan sebelumnya yang sudah kami tanyakan ke Ibu Visia, apakah boleh kami membahas etika kerja atau tenaga profesional? Kata Ibu bisa silakan saja. Nah, di sini kami ingin membahas tentang perawat. Jadi nanti ini kan kita fokus ke kasus. Jadi setelah baca kasusnya itu ternyata perawat di Indonesia ini ada serikatnya juga, dia bekerja di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, di sini kita sebelumnya ingin menjelaskan mungkin secara singkat tentang kode etik keperawatan. Nah, yang pertama itu ada perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Lalu yang kedua, perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain. Lalu yang keempat, perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional. Next. Nah, untuk implementasinya ini kami membahas tentang kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh perawat di salah satu rumah sakit swasta Surabaya. Kronologinya bisa next. Nah, ini untuk kronologinya, jadi ini dilansir dari CNN Indonesia, berita lama, jadi tahun 2018 terjadi kasus pelecehan seksual di salah satu rumah sakit di Surabaya yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien perempuan yang tengah dibius. Pihak manajemen meminta maaf dan mengambil tindakan tegas terhadap kasus tersebut. Pelaku terancam mendapat sanksi etika dan pemecatan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Seperti yang tadi saya sebutkan, jadi perawat ini tuh bekerja juga di bawah naungan Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Makanya jika ada sanksi pelanggaran perawat ini melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur. Ada sanksi etikanya. Nah, mungkin bisa next. Nah, ini pelanggaran yang perawat itu lakukan yang menurut kelompok kami yang pertama itu tentu saja bersikap tidak profesional kepada pasien, apalagi pasiennya ini kan dibius dalam keadaan tidak sadarkan diri kan, sedangkan perawat itu melakukan pelecehan, itu merupakan tindakan pelanggaran berat. Lalu yang kedua itu merusak nama baik perawat dan juga rumah sakit. Karena perawat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta itu tadi, tentu saja perlakuan itu akan berpengaruh juga terhadap rumah sakitnya. Dan yang ketiga itu tidak bertanggung jawab. Dia sempat kabur menghindari keluarga korban dan korbannya karena ya ketidakprofesionalan itu tadi yang mereka lakukan. Mungkin itu singkat dari pemaparan kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Karena kelompok ini ada pertanyaan, menawarkan pertanyaan, jadi silakan kalau ada yang bertanya. Kalau kelompok lain kan tidak mengajukan ada kesempatan bertanya ya di slide-nya.
Tidak ada, Bu. Yakin tidak ada? Kalau perawat, ini azannya terdengar jelas nggak? Iya, Bu. Oh, kita berhenti dulu ya sebentar ya. Baik, Bu. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu highlight ya. Jadi memang ini profesi, betul-betul profesi layanan dan ditambah kemanusiaan. Ya, jadi sudah sewajarnya memang betul-betul apa ya, betul-betul etosnya itu harus sangat-sangat layanannya harus benar-benar profesional dan etos kerjanya sangat tinggi ya untuk makanya kalau perawat itu kalau tidak passion-nya atau tidak punya jiwa sosial tinggi itu agak sulit ya kalau itu hanya merupakan kewajiban sebagai pekerjaan. Ya, makanya yang terjadi nanti yang ini ya kalau nggak salah ya waktu Ibu masuk ke grup itu ada mau bahas yang terkait dengan pemukulan perawat itu ya. Bisa sempat dibahas di grup nggak? Walaupun mungkin nggak ditayangkan. Ceritanya gimana itu? Kelompok kami, Bu. Waktu itu. Kami dari ya? awal bahas ini kok pelecehan. Iya. Oh ini aja. Oh kelompok mana ya kemarin ya pas Ibu masuk yang perawat. Jadi karena layanannya tidak terpancing oleh layanan yang tidak baik gitu ya kepada pasien, akhirnya orang tua pasiennya marah gitu. Nah, itu juga sama-sama ya, sama-sama harus menjaga diri ya, baik perawat itu harus meningkatkan intinya etos kerjanya. Dan pasien, orang tua pasien juga, kemudian pasiennya masih anak-anak, jadi orang tuanya yang marah karena layanannya membahayakan gitu ya, membahayakan pasien, sepertinya membahayakan pasien gitu. Walaupun itu ternyata mungkin sudah biasa seperti itu ya. Baik, jadi itu kalian sudah coba mengkaitkan gitu ya dengan implementasi etika sebagai apa namanya konsep-konsep gitu ya, konsep-konsep dengan etika yang sesungguhnya, etos kerja yang sesungguhnya, layanan prima yang sesungguhnya. Nah, untuk
membangun semua itu ya. Nah, sekarang kita lebih ke dalam lagi nih. Lebih ke dalam lagi untuk membangun semua itu, bagaimana kita bisa etos kerja tinggi, bagaimana kita bisa memberi layanan prima, memahami layanan prima, memahami pekerjaan kita, sikap-sikap apa yang harus kita miliki. Nah, ini sampai diteliti oleh ahlinya ya, di dalam bukunya Seven Habit. Nah, Seven Habit naik lagi menjadi 8 Habit. Stephen Covey ya. Nah, mungkin ada yang pernah baca bukunya? Dibaca ya sekali-sekali ya, buku-buku populer. Ini ilmu pengetahuan tapi populer ya, bukan ilmu pengetahuan yang berat-berat seperti filsafat dan lain-lain. Ini populer. Kenapa populer? Karena Stephen Covey ini ya mencoba membantu merumuskan berdasarkan pengamatan dia, penelitian dia, apa saja sih yang membuat orang sukses. Jadi dia mewawancarai mungkin atau mengamati orang-orang sukses itu, sikap-sikapnya apa saja sih yang dimiliki. Nah, jadi inilah sikap-sikap yang dimiliki. 8 Habit. 8 Habit. Nah, 8 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, ya. Kita lihat dulu apa itu habit atau kebiasaan. Habit atau kebiasaan adalah hal-hal yang sering dilakukan manusia sehingga menjadi suatu hal yang biasa. Pembiasaan ya artinya. Atau suatu aktivitas yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita gitu ya. Jadi ini pembiasaan ya. Pembiasaan yang akhirnya aktivitas pembiasaan yang akhirnya menjadi bagian dari diri kita ya. Seperti halnya kita punya kebiasaan membersihkan kamar, tiap hari kita punya jadwal membersihkan kamar, akhirnya itu menjadi habit. Nah, dimanapun kalau kalian tinggal gitu ya, bahkan kalau kalian menginap di hotel pun gitu ya, itu pasti karena punya habit membereskan kamar, maka kamar hotel pun bisa dibereskan gitu. Itu yang Ibu lakukan gitu ya. Jadi kalau menginap ya ini ya kamar kita gitu, walaupun itu kita sewa gitu, karena hotel misalnya kita sewa. Ya ini kamar kita dibereskan, dirapihkan gitu. Ya karena sudah kebiasaan aja, harus rapi, harus beres. Itu mungkin nanti suatu saat kalian diketawakan gitu ya. Ditertawakan. Itu enggak sekalian diberesin aja semua lobi dan lain-lain. Disapu. Ibu pernah ada tugas ke Bali ya, ke Denpasar. Nginap 5 hari ya, tugas 5 hari. Karena itu Ibu sendiri ya, di dalam satu kamar sendiri. Itu sampai rapih Ibu kembalikan, maksudnya setelah setiap pagi setelah mau masuk ke acara gitu, Ibu rapihkan gitu ya. Ibu rapihkan, bahkan kalaupun tidak perlu diganti spray anduk, Ibu gantung gitu ya. Kan ada tandanya kalau mau diganti atau enggak gitu, minta ganti atau enggak. Itu kalau Ibu tidak 2 hari sekali itu ya, Ibu katakan Ibu taruh tandanya gitu. Terus di akhir itu tahu apa yang terjadi? Di event penutupan dulu event negara-negara Asia Pasifik ya, negara-negara Asia Pasifik ada pertemuan tentang global net gitu ya. Nah, di makan malam itu diumumkan oleh pihak hotel mendapat apresiasi. Jadi Ibu dapat voucher, mendapat apresiasi kamar yang terapih di antara peserta. Ibu dapat voucher, tapi kan kapan nginep lagi di sana? Langsung pulang soalnya. Nah gitu ya, jadi Ibu dapat voucher.
Ya itu karena habit ya. Ya seperti itu gitu. Jadi tidak bisa ya memang karena pembiasaan ya, mungkin karena mungkin juga waktu kecil tidak terasa, tapi waktu dewasa, waktu masa-masa kuliah mungkin karena terbiasa harus mandiri ya, membereskan kamar dan lain-lain. Nah itu ya, habit. Nah ada 3 kebiasaan ini ya, bahwa kita mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu apa yang harus dilakukan, mengapa harus dilakukan. Jadi seperti membereskan kamar itu pengetahuan bahwa kita punya kamar loh, punya privacy. Apa yang harus dilakukan? Ya dibereskan. Kenapa? Supaya kita nyaman, supaya kita bisa tahu barang apa yang ada di kamar, bagaimana menaruh barang-barang pribadi kita, privacy kita di situ. Nah itu mengapa? Ya karena kalau bersih, kalau nyaman, tentunya kita bisa melakukan, bisa dibayangkan kalau buku ada di dalam di dalam lemari, terus di meja ada baju, di lantai ada baju, di tempat tidur ada buku, ada baju, ada makanan. Apa yang terjadi? Kan pernah lihat di viral ya, kamar kos yang berantakan luar biasa itu pernah. Nah, tapi itu nggak tahu itu dibuat-buat atau beneran masa sampai segitunya ya. Dan ini anak-anak ibu pasti nggak ada yang kayak begitu, rapi-rapi. Gitu. Jadi pengetahuan bahwa kita punya ruang, kita punya privacy. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa? Nah, selanjutnya adalah keterampilannya. Bagaimana cara melakukan? Ada loh sampai sedewasa itu tidak pernah menyapu lantai. Jadi tidak tahu cara menyapu lantai, cara mengepel. Jadi cara mengepel itu kain pelnya dibasahin, tidak ini langsung basah-basah itu langsung dipel. Itu karena dia tidak tahu cara mengepel karena tidak diajarin gitu ya. Jadi bagaimana melakukan itu harus belajar. Ya, harus belajar juga. Tanya ke orang tua. Mungkin orang tua juga tidak dengan sengaja mengajari. Itu bantal kalau dirapihin itu ditepuk-tepuk supaya rata, supaya udara di dalam bantal bisa ini gitu ya, diajarin cara melipat selimut yang baik, cara ini atau keterampilan misalnya dapur, memasak, ini kompornya nggak boleh gini ya, nanti ini begini, setrika juga ini kalau pakaian ini bahannya silk, bahannya sutra harus kecepatan ininya 2 saja. Kalau bahan yang tebal-tebal itu boleh 5 gitu. Itu semua adalah bagaimana melakukannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah tahu semua, apa pengetahuannya apa, keterampilannya apa, tinggal motivasi nih. Mau nggak melakukan? Seperti itu. Ya. Karena manusia itu sebenarnya kaum rebahan ya. Senang menikmati kenyamanan gitu ya. Nah, tinggal mau bersihin, mau nyapu kamar nanti aja lah gitu. Sekalian. Tapi jangan sampai bilang kalau orang tua, ayo disapu kamarnya, enggak nanti juga kotor lagi gitu. Nanti kotor lagi, ya sudah ini ya. Nah, jadi 3 hal ini yang dijadikan dasar untuk menjadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu seperti benang, menenun seuntai demi seuntai setiap hari semakin lama menjadi semakin kuat gitu ya. Oke. Nah, kita mulai ya dari habit yang pertama. Nah, untuk itu karena habit ini kalau dibaca saja itu kalian ini, nah kita ini saja fun-fun aja. Nah, kita ada 8 habit ya, nanti dibagi 8. Ada yang mau bikin puisi silahkan, ada yang mau bikin gambar animasi silahkan, atau gambar coret-coret juga nggak apa-apa, ada yang mau bikin yel-yel juga nggak apa-apa dari 8 habit ini. Ada yang mau nge-rap juga nggak apa-apa, gantian nge-rap gitu. Nah, jadi
ini silakan nih 8 habit ini bagaimana kalian bisa mengaktualis atau mempresentasikan nih misalnya habit yang pertama nih mengenai sebentar habit yang pertama tadi. Nah, habit yang kedua tadi ya. Begin with the end in the mind. Nah, apa itu? Nah, jadi semua harus punya goals. Nah, kalian bisa bikin yel-yel misalnya tentang goals. Nah, seperti itu ya. Terus yang habit yang pertama tadi terkait be proaktif. Nah, mau bikin lagu juga nggak apa-apa. 1-2 bait lagu. Gitu. Ya. Nanti kalian baca dulu nih maknanya apa sih untuk jadi proaktif itu. Misalnya ada nilai Kementerian Keuangan, kalian mau bikin kayak tadi puisi atau yel-yel atau apa silakan, atau bikin gambar, bikin apa silakan. Ini habit ke-1, habit kedua, begin with in the mind untuk goals misalnya. First thing first, utamakan yang apa namanya yang ini important things gitu ya. Terus think win-win. Nah, apa itu think win-win? Nah, biar kalian penasaran nih. Listen first, talk second. Nah, ini. Terus energizes synergizes. Sinergi, bagaimana sinergi kekompakan. Sharpen the soul. Mengasah pribadi, mengasah fisik, mengasah emosi, mengasah mental, mengasah rohani. Seperti itu. Terus find your voice, inspire others to find theirs. Wah, ini habit yang paling utama. Ini ya. Nah, ini baru nanti kita lihat mengenai kepemimpinan yang sebenarnya tadi sudah diinikan. Oke. Ini waktunya masih 1 jam nih. Nah, kita bagi nih jadi 8, nanti Ibu share. Oh, Ibu share dulu nih ya. Ibu share di chat aja ya, supaya cepat ya. Ibu share di chat.
Sudah di-share? Sudah muncul? Oke, silakan ya. Jadi Ibu buat breakout room. Nah, ini mau gimana? Mau bebas? Kalian masuk? Terserah ya. Mau bebas aja? Silakan ya. Dibagi berapa jadinya? Bagi 8. Ya, kelompoknya gimana? Ada 4 atau 3 orang. Kan ada 8 habit nih. Iya. Jadi ada 8 kelompok. Nah, masih. 30. Sebentar. Bagaimana? 30 dibagi 8, 3 sama 4 orang. Ya, 3 atau 4 orang, ya. Mau pembagiannya silakan aja ya, nanti hanya jangan berebut nih masuk kelompok ini nih, jangan berebut ya, masuk ke ininya. Salah. Sebentar. Recreate lagi. Jadi 8 ya. 7, 8. Oke. Ya, silakan. Sudah muncul belum? Oh, in progress. Oke. Kalau sudah 4 orang,